Zulkan, ya ini akan menjadi sejarah pertama seorang wakil presiden diturunkan di tengah jalan alias dimakzulkan. Desakan pemakzulan terhadap Gibran itu kan disampaikan oleh Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang telah mengirim surat ke MPR dan DPR serta DPD itu pada tanggal 2 Juni lalu. Suratnya ditandatangani oleh 4 orang Jenderal Purnawirawan. Yang pertama adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Wakil Panglima TNI. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Berikutnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan diketahui oleh, atau direstui kalau suratnya ini, oleh mantan Wakil Presiden dan juga mantan Panglima ABRI, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutesno. Ada 4 alasan mengapa kemudian mereka mendesak agar Gibran itu dimakzulkan. Pertama adalah pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Kedua, kepatutan dan kepatasan. Ketiga, ditinjau dari moral dan etika Gibran Raka Buming Raka. Keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. Surat mendesak pemakzulan Gibran itu kemudian mengundang pro kontra. Ya, banyak yang menyatakan bahwa pemakzulan Gibran itu sulit karena aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang berliku. Ini perpaduan proses hukum dan politik. Dan itu diatur dalam pasal 7A dan 7B. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ini ya, amandemen 2 itu pasal 7A berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, di pasal 7B-nya itu dinyatakan di situ bahwa pemakzulan dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang diatur dalam undang-undang. Namun sebenarnya realitasnya juga bisa lebih mudah kok ya, bahwa pemakzulan itu sebenarnya sangat mudah. Mau sekarang disepakati pemakzulan dan besok dimakzulkan mudah. Besok dimakzulkan itu bisa. Selama para elit politik sepakat. Jadi sebenarnya sangat tergantung proses politik. Sementara kalau dari sisi hukumnya itu nanti justifikasinya banyak. Nah ini kan publik melihat soal kesepakatan elit itu terlihat sekarang ini makin mesranya antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Tidaknya dalam 2 bulan terakhir ini sudah 2 kali ketemu waktu forum Lebaran, Prabowo yang sowan ke rumah Ibu Megawati, dan yang terakhir kemarin itu pada tanggal 2 Juni ketika memperingati hari lahir Pancasila, yang bersama dengan pada hari itu kan juga surat dari para purnawirawan itu dikirim ke parlemen. PDIP itu adalah fraksi terbesar di parlemen, itu yang bisa mengambil inisiatif pemakzulan mengingat perseteruan Megawati dengan Joko Widodo. Artinya kalau PDIP dan Gerindra sepakat, partai-partai lain saya kira ya tinggal ikut lah. Secara politis kan partai-partai itu diuntungkan, bahkan termasuk Golkar ya. Kalau Gibran dimakzulkan, maka mereka berpeluang untuk mengisi pos wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Hanya saja kan sekarang ini memang Ketua Umum Partai Golkar itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia, yang ini adalah proksi dari Joko Widodo. Orang yang memang ditempatkan oleh Joko Widodo untuk menjaga Golkar gitu. Tapi di Golkar ini kan sangat lentur proses politiknya ya, dan biasanya dia akan mengikuti siapa yang sedang berkuasa gitu. Jadi bukan tidak mungkin di tengah jalan itu Bahlil dijatuhkan, sebagaimana dia sendiri juga menjatuhkan Airlangga kan. Rasanya kan nggak mungkin kemarin tuh Airlangga dijatuhkan, wong dia udah menurut semuanya gitu kan ya. Soal wakil presiden pun dia ikut dan sebagainya, kok tiba-tiba dijatuhkan dalam sehari ketika dia diancam mundur dia langsung mundur gitu. Jadi kendati sekarang ini ya pemerintahan itu pemerintahan Prabowo Gibran dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, semua partai di parlemen itu selain PDIP itu adalah pendukung pemerintah, namun sesungguhnya sekarang ini kan pemerintahnya bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahannya Prabowo. Partai-partai seperti Demokrat, partai seperti PKS dan sebagainya menyebutnya mereka bergabung dengan Prabowo bukan dengan Gibran. Jadi kendati semuanya dilontorkan untuk rumah sakit, hancurlah ya tatanan pemerintah kalian ya. Yang menggelontorkan semua anggaran ke rumah sakit siapa, Pak? Lah kan situ ngomong dari tiap kecamatan. Iya, tapi semua tiap kecamatan kalian aja berapa kabupaten ya kan, berapa kabupaten itu berapa kecamatan ya kan. Kabupaten Bogor berapa kecamatan, udah gampang kok kan begitu kan.
Ini bisa aja. Tinggal kau kaliin sekalian aja. Berapa yang harus kau gelontorkan? Bisa kan? Tuh, ini. Bisa coba. Coba kau kalikan, coba. Nanti tuh yang akan dilaksanakan Pak Deddy. Saya harap dilakukan Pak Deddy. Aduh, ini halu. Sesuai dengan namanya, pocong halu. Ya udah. Nah, Dedi, percuma ngomong orang ikut jongkok. Kau aja, Ded. Kalau ada, Ya, Bang. ini kan semua tentang harapan, Bang. Kenapa, Bang? Masalah kebijakan. Iya. Tadi ya, membangun Kebijakan rumah sakit tiap kecamatan. Coba kau jelaskan dulu, dari mana anggarannya itu, Ded? Rumah sakit tiap kecamatan. Bang, gini aja. Kalau Gini bangun aja. rumah sakit itu benar kata Bang Dagelan, itu nggak butuh biaya sekejap, itu kayak apalagi tadi kan kita sudah bilang dia cuman belanja modalnya tinggal sisa berapa itu ya, seperberapa ya sudah habis semua, dananya udah banyak kesedot untuk gajinya ya, untuk pegawainya rutin ya, itu mestinya dicek benar itu. Kalau mau dia benar-benar mau bangun rumah sakit, mungkin belanja yang lain, dia berani korbanin itu pejabatnya. Kalau bisa ya jangan digaji dulu kalau bisa, kalau berani dia itu hebat baru. Itu Itu karena loh. hibah buat kalangan tertentu kan sudah dilakukan. Enggak, rutin pegawainya Bang, bukan hibah, itu kan untuk masyarakat justru Bang ya, hibah itu Salah kalau satunya kita lihat. penghematan yang dilakukan Pak Ada Deddy. juga kita cek dulu hibah untuk apa, kalau untuk pendidikan, untuk pesantren, untuk ini nggak fair juga kalau dicoret-coret Bang. Untuk gaji yang penting Bang, Kalau ternyata ya tidak pemborosan tidak efektif ya, pejabatnya harus- itu harus dilakukan. siap gitu loh Bang. Ya, Ini kan Pak jadi Deddy kalau gaji-gaji itu Bang, belanja-belanja pegawainya untuk aparaturnya itu kenyataannya itu 18 triliun. Abang cek dong APBD-nya itu. Ya, abang lihat itu APBD dari 33. 18 triliun itu kan hampir separuh Bang. Itu untuk apa? Habis Bang untuk pegawainya itu. Itu Deddy Mulyadi komen nggak itu? Ada tindakan nggak deh? Bisa nggak dia atur tuh 18 itu dia efisienin lagi tuh. Ya, itu untuk beli, kalau abang cek ke dalam itu untuk beli mobil, ya mobil dinas, ada untuk makan minum pegawainya itu, ya ada juga untuk ya belanja di kantor, Bencana alam segala macam. Aduh, banyak. banyak itu Bang, itu mestinya korban Bang, berani pegawainya itu, biar duitnya bisa bangun rumah sakit kata abang itu, bisa benerin jalan, bisa ngatasi nih kayak Jakarta. Hari kemarin itu kan dia mau busway rute sampai Bogor loh. Bogor itu kan Jawa Barat. Itu Kang Deddy bisa nggak dia buat begitu? Jalur dari Jakarta sampai nembus Bogor, sampai nembus Depok itu, ya busway itu. Coba Kang Deddy pikirin lah di daerahnya dia sendiri. Ya ada jalur atau jalan atau bus yang bagus sekelas busway itu dia buatlah itu. Jawa Barat itu. Namanya bus kita kalau di Bogor. Iya, menembus ke antar kabupaten. Dia pikirin ini aja. Ini Bang yang di Depok Bang yang kita lihat itu, mobil-mobilnya jelek-jelek Bang. Angkotnya itu Bus kita hancur. itu dari simpangan Depok sampai Bogor itu jelek-jelek Bang. Ya nggak ada Saya kasih AC-nya. tahu nih, saya kasih tahu. Bus kita Ya. itu sudah dari simpangan Depok sampai stasiun Depok. Itu sudah ada Bang, sudah mulai berjalan kok. Bus kita namanya. Ya itu dia pikirin lah itu rute apa ya, fasilitas di Jawa Barat itu dibuat bagus. Ya rakyatnya biar seneng semua fasilitas di Jawa Barat. Itu loh Bang. Ya dibenerin ya, banyak pungli-pungli ya di Jawa Barat tuh kan kita tahu juga Bang, industri-industri semuanya Bang, banyak kerjaan dia itu, bukan cuman konten-konten langsung kita sudah nganggap dia cocok RI 1 Bang, nanti dulu Bang. RI 1 bukan masalah dia baru bagi-bagi duit langsung dia hebat, nggak begitu juga Bang. Ya, jangan rakyat kita tertipu lagi. Ya, harus gubernur yang cerdas. Dia minimal SDM dia pikirin ya, pendidikan Jawa Barat misalnya. Oh, anak orang tidak mampu nih, keluarga tidak mampu, harus ada yang jadi sarjana. Itu misalnya, dia ada programnya, dia bagus gebrakan. Ini kan belum kelihatan dia Bang, baru mikirin jam malam, baru mikirin yang kulit-kulitnya doang gitu loh Bang. Bang Masukin Putra. barak.
Ya, harus ada yang bagus gitu loh, membantu rakyat di bawah, pendidikan murah mungkin atau apa gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Udin dulu ya, Bang Udin. Bang Udin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, narasi. Ini narasinya ini juga ya asik-asik pedas juga sih. Iya, silakan langsung tanggapin aja nggak apa-apa, hajar aja Bang. Jangan takut di sini. Enggak sih, cuma kan saya ya beginilah namanya demokrasi ya, kita bebas mau menyampaikan apa yang kita Betul, anggap betul. benar. Karena setiap pemimpin itu Bang ya masing-masing punya cara dan sendiri-sendiri. Soal apa ya? Soal tadi saya dengar soal anggarannya bangun rumah sakit. Saya pikir kalau bisa saja bangun rumah sakit karena yang mengetahui anggaran itu kan mereka gubernur, pemimpin yang mengetahui. Jadi mau bangun berapapun kalau mereka udah tahu itu cocok dan itu bisa masuk, ya pasti dibangun lah. Karena itu kan sudah wacananya beliau, Pak Gubernur. Jadi saya pikir nggak ada salahnya, nggak ada anunya di situ. Semua itu kan punya wacana dan sudah ada hitung-hitungannya. Jadi kalau masalah kurang dan lebihnya itu kan mereka yang tahu. Kita kan cuma bisa melihat. Gitu. Saya di sini sifatnya netral sih. Terus kalau kekurangan dan kelebihannya, kalau Pak Dedi itu sebagai gubernur dia sosialnya ya bagus. Tapi kalau untuk maju ke RI 1 mungkin masih jauh sih. Harus masih banyak belajar. Nah, terus kalau saya melihat Pak Dedi untuk hari ini masih tahap belajar untuk pemimpin di gubernur, jadi gubernur. Jadi semuanya harus dipelajarin semua baru bisa direalisasikan. Jadi kalau kita langsung mencat bahwa tidak mampu atau tidak bisa, ya tidak bisa juga. Kita harus juga melihat dulu ke depannya berapa. Ini kan baru ya 100 hari kah kalau nggak salah. Begitu. Jadi saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Kalau soal kurang dan lebihnya anggaran itu kan mereka yang tahu. Kita cuma bisa menunggu aja hasilnya. Kalau untuk soal maju RI 1 saya pikir belum ini. Tapi saya yakin suatu saat hari ini banyak yang tidak suka Pak Dedi, tapi suatu saat banyak yang merapat ke Pak Dedi. Kalau kualitasnya bagus dan powernya lebih bagus, saya pikir banyak. Semuanya bisa berubah. Sementara demikian tolong dilanjut. Lanjut Bang. Abah Bapak. Oke. Mana Abah Bapak? Bang Play, tolong. Oke, silakan Abah Baba, silakan Bah. Bagaimana tanggapannya Bah tentang kebijakan Pak KDM? Silakan. Open mic-nya Bah. Dedi, bagaimana Dedi tentang kebijakan Dedi tentang tadi kita pembahasan tentang Pocong Halu, ya kan, yang dimana dia bilang akan membangun rumah sakit tiap kecamatan. Silakan Dedi. Jangankan Bang. Ngeri banget kebijakan Pocong Halu, namanya halu apa? Iya. Jadi gini, Pocong Halu mesti lihat kemarin programnya Kang Dedi apa. Ini berarti kayaknya Pocong Halu nggak ngerti nih program Kang Dedi. Jadi program dia salah satunya adalah membangun fasilitas rumah sakit umum daerah ya di Provinsi Jabar itu, seperti pelayanan sakit kanker, liver, stroke, ya kan, penyakit-penyakit berat tuh. Itu aja bisa diadain dia, itu tuh udah hebat. Kalau dia bisa ratain tuh fasilitas di semua RSUD yang ada tersedia saat ini, apalagi dia mau bangun rumah sakit baru, ya nggak mungkin bisa lah membangun fasilitas di rumah sakit yang ada aja. Itu ya sampai saat ini tuh belum ada terlaksana sama sekali, walaupun baru 100 hari ya. Tapi sebaiknya KDM itu fokus saja kepada membuat video-video tentang progres kerja terkait janji-janjinya. Nggak perlu tuh bikin konten yang nggak berhubungan dengan visi misinya terdahulu, karena yang orang mau memilih dia itu kan karena programnya yang dianggap menarik, yang dianggap bisa untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, kemacetan, kebanjiran, menurunkan harga kebutuhan barang pokok.
coba dia bikin tunjukkan kepada masyarakat, ini loh progres-progres yang saya lakukan demi mencapai tujuan, misalnya menurunkan angka kemiskinan. Ini yang masyarakat mau tahu, ya. Bukan bikin suatu program yang nggak ada kaitannya dengan programnya dahulu. Misalnya dia bikin program apa tuh, barak militer, itu kan nggak ada di program dia dahulu kan. Nah, bisa nggak? Misalnya gini, kita ambil contoh ya, membangun rumah sakit, fasilitas rumah sakit umum daerah misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, coba sampaikan, misalnya rapat-rapat tentang progres mau ke sana. Kemudian anggarannya seperti apa, walaupun belum kecapai, tapi setidaknya masyarakat tahu, oh progresnya baru jalan sekian persen. Itu yang penting, misalnya pembangunan jalan di seluruh pelosok desa misalnya. Nah, coba bikinkan videonya YouTube-nya, biar masyarakat tahu janjimu tuh sekarang sudah sampai mana persentasenya, apa baru 0%, apa 10%, apa ada 50%. Itu lebih logis, lebih tepat daripada pencitraan membuat orang lupa dengan janjimu dulu, dan terbukti kan akhirnya sekarang orang memilih dia atas kepercayaan, kepuasan dia sekitar 90% lebih. Itu aja kan nggak logis. Burhanuddin tadi udah bilang, itu pemilih rata-rata memilih pakai emosi, bukan berdasarkan apa istilahnya teknokratik, istilahnya berdasarkan profesional kerja dia. Kalau survei terhadap pemerintah provinsinya, itu baru